Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, pelajarannya mau saya mulai. Mohon maaf, ini mungkin kamu dengar suara anjing ya? Iya, Kak. Ya, itu anjingnya tetangga sebelah itu. Ya memang seperti itu ya, hidup dengan orang banyak itu. Mau bagaimana lagi? Oke, tak apa-apa lah. Tak tutupnya pintunya dulu. Sebelum pelajaran saya mulai, ini sudah 20 anak yang gabung ya. Ini sama Anissa 21 berarti. Pertama, saya berterima kasih kepada 12 IPA 5. Menurut saya kita semakin tertib. Menurut saya ini ya, ada perkembangan bagus. Jadi terima kasih dari saya untuk kalian, karena ada perbaikan proses. Mudah-mudahan perbaikan ini akan membawa perbaikan pula pada kalian, sehingga nanti kalian bisa sukses mencapai apa yang dicita-citakan. Halo? Halo, Didengar suara saya ya? dengar, Kak. Oke, jadi saya berterima kasih karena ada perbaikan di kelas ini menurut saya gitu. Oke, saya lupa kemarin-kemarin itu belum mengupload video pembelajaran. Ada 2 yang belum saya upload. Kalau sama hari ini mungkin 3. Barangkali diperlukan untuk pelajaran. Nanti saya upload. Tinggal upload saja ya nanti kalau buyar. Untuk hari ini pelajarannya mungkin saya bertemu sedikit aja. Nanti yang lain itu saya kasih soal gitu, supaya nggak terlalu banyak tatap mukanya gitu. Oke, saya tampilkan dulu PPT-nya ya. Mohon dicek apakah sudah tampil. Halo? Oke, kalau sudah tampil, saya ingatkan kita melanjutkan bab tentang perluasan hukum Mendel. Jadi hitung-hitungan penurunan sifat itu selain menurut hukum Mendel, nanti ada hukum-hukum yang lain. Hari ini kita mau membahas tentang peristiwa komplement. Supaya nggak lupa, sebelumnya saya ingatkan yang prinsip-prinsip supaya gampang ya. Prinsip-prinsip dok, tapi saya ulang. Pokoknya yang harus dihafalkan yang mana gitu. Pertama, peristiwa dominan tak penuh. Sebentar. Ini saya kalau ada yang keluar masuk ini repot ya. Enggak ada. Oke. Pertama adalah peristiwa dominan tak penuh. Apa? Menghafalkannya sederhana saja. Apa? Perkawinan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Diingat-ingat itu. Jadi misalnya merah dengan putih, anaknya nggak merah, nggak putih. Keriting dengan lurus, anaknya nggak keriting, nggak lurus. Gitu. Hitungnya masih tetap seperti hukum Mendel. Huruf besar, huruf kecil masih berlaku, semua berlaku. Hanya nanti perbandingannya berubah sedikit. Tolong ini ya, mohon maaf. Wafa Amalia Putri. Oke, kembali ke pelajaran. Oke, jadi untuk dominan tak penuh itu
Bukan 3:1, 3 dominan, 1 resesi, bukan. Tapi 1:2:1. Itu dominan tak penuh. Berikutnya, peristiwa namanya poligeni. Yang dihafalkan 2 saja. 1, apa? Sifatnya 1, misalnya merah, boleh, hitam, boleh, apalah. Tapi hurufnya 4. Itu yang dihafalkan. Yang dihafalkan kedua nanti apa? Perbandingannya 15:1. Yang 15 sama, yang 1 beda. Yang 15 itu asalkan mengandung huruf besar, biar 2, biar 1, biar berapa sama. Itu apa? Ikut yang dominan. Inilah tentang menghafalkan yang polimeri. Berikutnya menghafalkan yang kriptomeri. Saya minta yang dihafalkan kriptomeri ini saja. Gak usah panjang-panjang, wis diujuki gitu. Toh soalnya nggak pernah diganti, memang gini-gini aja. Kalau ada gen A besar, B besar, titiknya ini diisi besar, diisi kecil, sama saja karena ikut depannya sudah ungu. Kalau A besarnya saja, B-nya kecil, merah. Kalau A-nya kecil, nggak peduli belakangnya putih. Ini loh yang dihafalkan kriptomeri. Terakhir, pelajaran kita minggu yang lalu, itu epistasis. Yang dihafalkan ini tok. Apa? Setiap ada H besar, nggak peduli belakangnya apa, hitam. Kemudian kalau K besar, nggak ketemu barang besar yang lain, kuning. Kalau nggak ada yang besar, maka putih. Nah, nanti kalau soalnya diganti sedikit, ya nggak jadi masalah. Cuma dipikirkan seperti ini, bahwa ada kalau menang itu mengalahkan seluruhnya itu epi. Oke. Nah, sekarang baru sekarang. Oke, itu hafalannya kemarin supaya nggak lupa. Sekarang baru. Halo, bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa dilihat. Gambar apa ini? Ayam. Ayam. Minggu yang lalu belum dibahas ini ya? Belum, Pak. Oke. Nah, begini. Saya seneng walaupun satu anak ada yang semaur gitu ya. Kemarin saya ngajar takut dan malu. Ngajar kelas 1 itu. Apa? Nggak ada yang ngomong sama sekali. Jadi saya takut jangan-jangan saya ngomong sendirian, anaknya pada lari semua kemana-mana kan gitu. Saya cek lagi di tampilannya itu ya. Itu oke. Halo. Halo, Pak. Oke. Ya, Pak. Perhatikan, saya lanjutkan. Ini peristiwa yang kelima. Lu tutup 5 tak? Ya. Yang pertama, dominan tak penuh. Kedua, polimeri. Ingat, dominan tak penuh tadi sifatnya gabungan. Polimeri itu gennya banyak, sifatnya 1, perbandingannya 15:1. Itu kedua. Ketiga, kriptomeri. Ngafalkannya A besar, B besar ungu, A besar merah, A kecil putih. Itu kriptomeri. Keempat. Terakhir tadi epistasis. Epistasis itu contohnya HK tadi itu. Gen menang terus, menang dengan pasangannya, menang dengan bukan pasangannya, itu epistasis. Nah, sekarang komplement. Terus siapa baru masuk itu? Harus sabar ya. Karina. Oke. Karina, selamat bergabung Karina. Oke, perhatikan. Sekarang kita bahas tentang ayam ini. Aksesori di kepalanya ini ya. Itu namanya pial. Pial. Oke. Yang pertama pial ini. Saya nerangkan ini dulu. Pial model begini ini, jambul begini ini, orang barat nyebutnya model rose mawar. Yang kedua pial ini, orang barat nyebut PA, biji. Kemudian yang ketiga ada pial model seperti ini, orang barat nyebut single. Kalau di kita biasanya disebut petik celipir ini, petik KT gitu ya. Nah, terakhir saya ke awal ini namanya pial walnut. Bahasa Indonesia sumpel nanti. Oke. Nah, saya lebih menggunakan bahasa asing saja, gampang.
karena gennya nanti dilambangkan pakai bahasa asing. Jadi ini rose, PA, single, walnut. Saya ulang, rose, PA, single, walnut. Coba siapa saja boleh nyebut. Ini apa? Halo? Halo, Pak. Apa ini? Terus, Rose ini? ya, PA ini? tinggal, Single ini? walnut. Walnut. Oke. Nah, peristiwanya nanti begini. Apabila rose dikawinkan dengan single, anaknya semua rose. Saya ulang. Rose dikawinkan dengan single, anaknya semua begini. Apa artinya, nak? Rose dominan. Rose dominan. Maka rose nanti pakai huruf besar. Yang kedua, apabila PA ini disilang dengan single, anaknya PA. Apa kesimpulannya, nak? Dia dominan. PA dominan terhadap single, begitu. Maka nanti PA ini pakai huruf besar. Mungkin kamu bingung, loh Pak, Rose huruf besar, PA huruf besar. Ya nanti Rose pakai huruf R, PA pakai huruf P, begitu. Gitu ya. Ini Pak nanti pakai huruf R dan P, gitu. Nah, apabila ini Rose yang dominan tadi terhadap single, PA yang dominan terhadap single itu dikawinkan ini dengan ini, ternyata hasilnya tidak Rose, tidak PA, tidak single. Jadi tidak ikut yang dominan, tidak ikut yang resesi. Bentuk model baru namanya walnut. Nah, saya singkat cerita saja supaya kamu nggak munek-munek nanti mikirnya panjang-panjang. Bagaimana gambaran gennya? Begini gambaran gennya. Ini yang perlu dihafalkan. Nah, jika ayam itu gennya yang R-nya besar, lainnya kecil, maka dia rus. Jadi ini aja yang dihafalkan nanti. Jika P-nya yang besar, lainnya kecil, maka P. Jika kecil semua, single. Nah, jika R dan P-nya besar, seperti ini, mau besar semua boleh, mau satu-satu boleh, yang penting ada R besar, P besar. Maka walnut. Oke? Yang dihafalkan ini ya. Halo? Iya, Pak. Oke, nah sekarang bagaimana hitung-hitungan perkawinannya? Perhatikan, ini hitung-hitungan perkawinannya. Parental rose. R besar, P kecil, P kecil. Dikawinkan dengan parental yang lain, P, R kecil, P besar, P besar. Anaknya dapat dari sini R besar, nggak boleh dua-duanya, harus separuh, hukum Mendel begitu ya. Dari sini R kecil, dari sini P kecil, dari sini P besar. Anaknya besar kecil, walnut. F1 kawin dengan F1, besar kecil, kawin dengan besar kecil. Ini perjanjian dulu pernah saya katakan, nggak usah dihitung, nah. Nggak usah pakai tabel-tabel, nggak usah pakai segi 4. Kalau seperti ini pasti nanti hasilnya 9, 3, 3, 1. 9 itu DD, dominan-dominan. 3 itu DR, dominan resesif. 3 satunya lagi resesif dominan. 1 resesif-resesif. Nah, seperti ini pasti. Bisa dipahami ya? Halo? Biasa, iya, Pak. Oke, kamu nggak usah bingung. Yang dihafal oleh masalah pial-pial iki dok harus dipegang. Harus dipegang ini ya. Saya coba apal-apalan ini saya hilangkan. Nah, saya hilangkan. Yang lain. Saya hilangkan ya. Yang lain tadi. Walnut harus mengandung gen apa, nak? Halo? Besar-besar. R besar, P besar gitu. Rose harus mengandung gen apa? Rose. R besar, P kecil. Nah, R-nya besar, B-nya kecil. Kalau PA? Yang kecil, P besar. Nah, R-nya kecil, P-nya harus besar, gitu ya. Sebentar saya mau mencari absennya Anta itu ya, barusan masuk.
Anta nomor berapa? Anta ini Haris, oh ya sudah. Nah kalau sudah hafal begitu, nah, kamu dibikinkan soal apapun bisa ya. Contoh ini, nah perhatikan, nih ayam berpial warnut R besar, R kecil, P besar, P kecil disilang dengan ayam berpial biji R kecil, P kecil, P besar, P kecil. Saya tanya ini gametnya apa saja, silakan saya didikte. Walnut sama pea. Oh, sebentar, kamu nggak ngerti maksudnya nanti. Saya tulisnya dulu ya. Bukan itu yang ditanyakan ya. Bentar. Ini kecil-kecil. Sebentar ya, bentar sabar. Ini saya klik dulu, plug. Nah, bisa dilihat ini? Halo? Nah, ya Pak. Nah, kalau menurut soal yang disilang kan itu kan ya? Yang disilang, ngerti maksudnya nak? Ini disilang dengan ini kan gitu? Ngerti maksudnya ya? Iya. Nah, jadi yang disilang itu ini dengan ini. Terus ditanya, pial dari anak-anaknya bagaimana? Maka kalau ini kan dikawinkan kan kita mencari kotak itu. Sekarang kotaknya apa saja? Dari ini, ayo. Dari yang ini, ayo. Gametnya apa? Halo? Saya mulai R besar, terus? R kecil. Loh, nggak boleh, harus sama P. Apa? P besar. P besar. Terus gamet lain-lainnya lagi. R kecil, R besar, P kecil. R besar dulu ya, R besar. CHB sama apa? P kecil. P kecil, lah begitu. Kemudian baru R kecil. Sama apa? P besar. P besar. Terus? R kecil, P kecil. Nah, begitu. Bisa gitu. Oke, sekarang gamet satunya. Ini gametnya. Apa? R kecil. R kecil. P besar. P besar. Terus? Gamet satunya lagi. R kecil, P kecil. Kan begini ya. Ngerti maksudnya? Iya. Nah, oke, sudah. Jadi ini sebenarnya gametnya ya 4, cuma kan sama yang 2. Maka ini sudah. Oke, ini saya hapus dulu supaya dapat tempat. Dapat tempat ya. Oke, nah anaknya kan di sini nih ya, anaknya, oke, saya catat dulu anaknya, yang bisa itu walnut, berapa jumlahnya gitu, kemudian rose, berapa jumlahnya begitu, kemudian pea, berapa jumlahnya, terus single, apa jumlahnya. Oke, sekarang anaknya. Ini dengan ini taruh sini. Ini dengan ini taruh sini. Apa? Halo? R besar. P kecil. R besar. R kecil, P besar, P besar. Itu walnut, rose apa pea? Walnut. Oke, sini ya. Nah, sini. R besar, nah begitu. R kecil, P besar, P besar. Nah, sekarang anak di sebelahnya apa? R besar, R kecil, P besar, P kecil. Apa? Walnut, rose, P apa single? Walnut. Walnut lagi 2 sudah, gitu. Kemudian sini, nggak saya ketik, biar aja wis ngerti. Sini apa? R kecil, P besar, P besar. Apa? Pea. Pea-nya sudah 1, walnutnya sudah 2 gitu. Terus sini. Nah, sini. R kecil, R kecil,
besar, V kecil. P besar, mohon maaf, P kecil. Supaya nggak lupa, ini tak tulisnya saja, nanti kamu lupa. Ya, ini ya. R besar, R kecil. Nah, ini ya. P besar, P kecil. Kemudian yang sebelah sini, R kecil, R kecil. P besar, P besar. Nah, itu ya. Oke, ini harus kembali. Kepala lurus. Sekarang yang bawah. Sekarang yang bawah. Ini. Apa isinya, nak? Mohon maaf, ini kecil ini ya. Kecil. Apa isinya sini? R besar, R kecil, P besar, P kecil. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Sampingnya apa? R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Sampingnya lagi apa? R kecil, R kecil, P besar, P kecil. Terakhir. R kecil, R kecil, P kecil, P kecil. Coba dicari berapa walnutnya hari ini. Hitungan berapa ini jumlah walnutnya? Berapa? 3. Berapa rusnya? Digoleki. Rusnya berapa, nak? 1. Berapa PA-nya? Digoleki. 3. Berapa singlenya? Digoleki. 1. Oke, sudah ngerti sudah. Kalau per berapa itu? Halo? Per 8. Per 8. 3/8 kalau dijadikan persen kan sudah ngerti. Setengah itu 50%, seperempat 25%, kan gitu. 1/8, separuhnya 25%, berapa persen? Separuhnya selawi. 12 setengah. 5%. Iya, 12 setengah ya. Kalau 3, ya 37. Kalau 1, 12 setengah. Kalau 3, 37 gitu. Oke. Ada yang ditanyakan? Begitu ya, gampang ya. Oke, siapa yang masuk tadi? Haris. Oke. Oh, ini berarti 28 siswa ikut semua. Oke, alhamdulillah. Oke. Udah ya? Oke, sekarang saya lanjutkan. Saya lanjutkan bab baru. Namanya pautan. Sekali lagi ikut pelajaran saya nggak usah ribut-ribut. Koyoke pertamane gak ngerti kok lek dikei soal iso sakarepe dhewe seperti tadi. Halo, mengerti? Ya, Pak. Oke, sekarang ada judul namanya pautan. Ini pakai T boleh, pakai P boleh. Gitu. Kalau bahasa Inggris, linkage. Nanti ini ada peristiwa gandengannya namanya pindah silang. Saya mau nerangkan yang depan dulu, baru yang belakang. Perhatikan ya. Jika ada makhluk hidup punya gen besar kecil, ini kan boleh diganti ya. Boleh diganti T, boleh diganti R, boleh diganti apa saja. Penting besar kecil. Maka gamet normal, katanya Pak Mendel, besar kecil, kecil besar, kecil. Ini menurut Pak Mendel. Oke. Kemudian ada peristiwa nanti disebut pautan atau link. Gametnya A besar, B besar, A kecil, B kecil. Sampai di sini saya tanya walaupun sederhana, apa bedanya gamet normal dengan gamet kalau terjadi pautan, nak? Halo? Iya, Pak. Iya, apa bedanya? Ketok ini loh, apa bedanya? Jumlah. Ya, bedanya jumlah. Terus apa lagi?
Yang nomor 2 sama 3 itu hilang. Jadi di sini gametnya kan 4 macam. Besar-besar, besar-kecil, kecil-besar, kecil-kecil. Di sini gametnya kan cuma 2 macam. Besar-besar, kecil-kecil. Nggak punya gamet besar-kecil, kecil-besar. Paham maksudnya ya? Iya. Oke. Nah, kalau perkawinan normal, maka ini kan kotaknya 4 lawan 4. Kalau perkawinan pautan berarti kotaknya berapa lawan berapa, nah? 2 lawan 2. 2 lawan 2. Berarti hasilnya ya beda, begitu. Ngerti maksudnya? Nah, sekarang ceritanya ini, supaya kamu nggak bingung. Ceritanya ini. Nah, perhatikan. Jadi saya selalu mengusahakan apa-apa itu jadi mudah. Gitu. Perhatikan ya. Garis ini diumpamakan kromosom. Semester kemarin saya sudah menerangkan kromosom. Kemudian titik-titiknya itu gen. Jadi garis ini kromosom. Titik-titiknya gen. Itu untuk peristiwa 1. Saya tanya, ada berapa kromosom nah ini? Halo? Halo? 4. Terus kalau titik-titik itu yang saya beri nama A besar, A kecil, B besar, B kecil, itu gen. Ada berapa gen di sini? 4. Jadi ada 4 kromosom, ada 4 gen. Sekarang kita tolak nomor 2. Kromosomnya berapa, nak? 2. Gennya berapa, nak? 2. Loh, 4 gennya ya. 1, 2, 3, 4 kan gitu. Ngerti maksudnya? Iya. Saya ulang, di sini saya ulang. Ingat, ini yang dilambangkan dengan huruf ini adalah gen. Terus garisnya kromosom. Berapa kromosomnya di sini? 4. Berapa gennya? 4. Berapa kromosomnya di sini? 2. Berapa gennya? 4. Oke. Sampai di sini kamu mungkin masih bingung. Maka kewajiban guru membuat supaya sederhana lagi. Sekarang ya, saya ganti. Saya ganti apa? Ini orangnya. Ini orangnya 1, 2, 3, 4. Ini orangnya. Ada berapa orang, nak? 4. Ini sepeda motornya. Ini sepeda motornya. Orangnya 4, di sini sepeda motornya berapa? 4. Nah, sekarang ini orangnya berapa di sini? 4. Sepeda motornya? 2. Nah, karena sepeda motornya 2, mau nggak mau kan harus goncengan. Ngerti maksudnya? Iya. Nah, kalau goncengan itu namanya kemana-mana, ikut kentel. Kentel itu namanya link, terpaut, jadi A besar, selalu ikut dengan B besar. Nah, ngerti maksudnya ini ya? Paham sekarang? Nah, coba sekarang ya. Coba ya. Ini saya gunakan contoh misalnya ini sepeda motornya ya. Ini sepeda motornya. Ini sepeda motor ini ke Sukoharjo. Maka mau nggak mau A dan B ini yang besar-besar kan dua-duanya ke Sukoharjo. Ini misalnya ke Bangil. Maka mau nggak mau ini kan dua-duanya ke Bangil. Lah beda dengan ini kan. Ini ke Sukoharjo. Ini bisa ke Bangil loh sepeda sendiri-sendiri. Yang ini ke Sidoarjo, ini ke Malang. Paham maksudnya ini? Iya. Nah, jadi saya tanya, lek paham temenan. Pautan itu disebabkan oleh apa, nak? Jawabannya di sini. Apa penyebabnya? Kan nomor 1 ini normal. Nomor 2 pautan, sehingga gametnya begini. Disebabkan oleh apa ini? Halo? Oleh apa? Kromosom. Jadi ini kromosom 1 gen 1 ini. Nah, kromosom dihuni gen bersama-sama. Kan begitu. Siapa yang menghuni bersama sini, ya terpaut. Kalau kepingin nggak terpaut, Pak, dipotong. Tek, dipotong. Dipotong. Putus, sudah nggak pacaran lagi kan gitu. Nah, itu nanti perkara ini dipotong itu kita bahas pindah silang ini. Gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang saya lanjutkan.
Jangan khawatir, nanti soalnya gampang seperti ini. Nah, ini contoh perkawinan dibandingkan ya. Kalau normal dibandingkan dengan pautan. Perhatikan pelan-pelan. Parental bulat kuning. B besar, B besar, K besar, K besar. Berarti ini dominan dua-duanya. Disilang dengan parental, kisut hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Anaknya besar kecil, bulat. Nah, B besar, B kecil, bulat. K besar, K kecil, kuning. Ini anaknya F1. F2. Nah, ini disilang dengan ini, maka ini. Nah, janjinya tadi kalau seperti ini nggak usah pakai kotak-kotaan, langsung jujuk seperti Mendel. Apa? Nah, bulat kuning. Bulat itu dominan. Kuning dominan. Tak tulis ini. D, D. D berapa? 3. D berapa? 3. 3 kali 3 berapa? 9. Apa ini KP? Bulat kuning kan seperti P. Ini kan P. Disebut kombinasi parental seperti P. Nah, kemudian bulat hijau. Bulatnya dominan. Hijaunya resesif. Maka 3 kali 1, 3. Bulatnya dominan ikut P yang sini. Bulat ini. Terus hijaunya ikut P yang sini. Jadi ini separuh sana, separuh sini. Keadaan begini namanya rekombinasi RK. Berikutnya, kisut kuning. Kisutnya ikut sini. Kuningnya ikut sana. Jadi gabungan dari PP ini, maka itu RK juga. Kisutnya R1. Kuningnya dominan. 3, 1 kali 3, 3. Terakhir, kisut ini. Hijau ini. Apa artinya? Sepenuhnya seperti P yang 1, maka ini KP juga. Jadi kalau ini KP yang dominan, ini KP yang resesif, ini RK-RK itu gabungan. Nah, sampai di sini siapa yang bertanya? Halo? Kalau bingung nggak apa-apa ditanyakan, daripada nanti nggak ngerti. Halo? Halo? Iya, Pak. Ada yang bingung? Nek bingung saya ganti sudah, saya ganti. Begini ya, ini saya ganti. Misalnya P itu kakek nenek. Ini kakek, ini nenek. Kemudian F1 itu ayah ibu. Kemudian F2 itu para cucu. Gitu ya. Maka perhatikan ini, cucunya itu. Yang bulat kuning, niru siapa? Niru kakek gitu. Maka disebut KP, karena niru P. Yang kisut hijau, niru nenek. Kan begitu. Maka disebut juga KP. Karena niru generasi yang pertama. Sekarang ini anaknya, bulat hijau. Ini kan kakek, ini nenek. Nah, kakek, nenek gitu. Separuhnya. RK, kombinasi. Ini kisut kuning. Kisutnya ikut nenek. Kuningnya ikut kakek. Jadi separuh-separuh, maka itu RK. Ngerti maksudnya ya? Halo? Iya. Oke. Nanti jangan khawatir dibuat sederhana. Misalnya begini, Pak, ini kombinasi parental saya kok sulit menghafalkan. Ini wis KP itu singkatan koyok P. Loh, koyok P. KP, koyok P. Ini kan P semua ini ya. Ini ono P ini. Nah, gitu. Yes? Nah, sekarang bila pautan. Perhatikan bila pautan. Nah, kalau pautan, gametnya nanti bukan 4 lawan 4. Tapi 2 lawan 2, seperti yang kamu katakan tadi apa? B besar, K besar, B kecil, K kecil. Kalau pautan. Maka anaknya B besar, K besar, B besar, K besar, B besar, K besar, B kecil, K kecil. Apa ini bulat kuning? Apa ini bulat kuning? Apa ini bulat kuning? Itu KP. Apa ini kisut hijau? Itu KP. Itu akibat pautan. Apa yang hilang, nak? Cucunya nggak punya apa? Nggak ada cucu yang bagaimana ini? Halo? Ini kalau normal, ini kalau pautan. Nggak menghasilkan cucu yang bagaimana ini?
Yang bulat hijau sama bisu kuning. Nah, nggak menghasilkan cucu yang RK. Ngerti maksudnya? Cucunya KB semua. Itu apabila terjadi pautan. Oke. Ini bukti pautan itu merubah keadaan. Oke, sekarang saya terangkan pindah silang. Pindah silang ini sudah pernah saya terangkan, ada animasinya kemarin waktu menerangkan meiosis. Ada kromosom sambitan. Ini kromosom hitam berlengan 4, merah berlengan 4, satu lengan ini sambitan. Jadi ini ke sana seret, ini ke sana seret, putul. Setelah itu pindah nggak setia apa? Yang merah nempel di hitam sini, putulan hitam nempel di merah sini. Jadi ini ijol-ijol begitu. Itu namanya crossing over, pindah silang. Ini asalnya sambungannya ini asalnya sambungannya ini. Paham ini? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke, sekarang perhatikan. Saya pindah ke sini, pindah silang. Nah, ini pautan. Ini pautan. Pautan. Wonge papat, orangnya 4, sepeda motornya 2 tadi. Pautan. Maka gametnya walaupun jumlahnya 4, macamnya 2. Apa? A besar, B besar, loro 2 kali. Kemudian A kecil, B kecil 2 kali. Jadi jumlahnya 4 tapi macamnya hanya 2. Ingat? Ke sini. Nah, ini. Jadi kalau pautan seperti ini. Kalau normal kan ini tadi ya. Sekarang perhatikan. Jadi ini pautan. Sekarang ini pautan tapi sama Allah diberi pindah silang. Seret, yang ini ngilang ke sana. Ini ngilang ke sana. Ini praktek hari ini. Perhatikan, ini lurus ke sana, saya pindah ke sini. A besar, B besar. Terus ini ngilang ke sini, seret. Putulannya itu ijol. Maka ini A besar, B kecil. Ini ngilang ke sana, seret. Maka A kecil, B besar. Pertukar ini. Nah, A besar, B kecil, A kecil, B besar. Kemudian ini tetap pautan, kecil-kecil. Nah, sekarang gametnya 1, 2, 3, 4. 4 macam. Paham ini maksudnya? Halo? Iya, Pak. Nah, maka ini kan gametnya kan sama dengan gamet normal ini. Mohon maaf. Sama dengan gamet normal kan? Jadi nanti keadaan itu begini Allah itu ya. Ini normal demikian. Kemudian pautan gametnya rusak. Sama Allah dibikin normal lagi lewat pindah silang. Jadi kalau ini dipindah silang gametnya seperti ini. Nah, begitu ya. Itu. Jadi kalau ada pertanyaan, pautan itu dibikin normal oleh peristiwa apa gitu. Jawabannya apa? Pindah silang. Pindah silang. Jadi kalau pautan kok seperti ini. Tapi kalau ini disilang ke sana, ini disilang ke sana, walaupun ini tetap nanti lain begitu. Sehingga hasilnya menjadi normal. Nah, begitu ya. Nanti kalau hasilnya normal bagaimana? Ya nanti mungkin RK-nya ini muncul. RK-nya ini nanti muncul RK-nya. Karena ada yang pindah silang itu. Nah, maka nanti perhatikan terakhir. Nah, ini. Ada peristiwa namanya tes cross. Saya sudah wanti-wanti pelajaran saya ini, kamu nggak usah terlalu serius. Mulai mangkom bulet Pak, enggak. Nanti kalau sudah sampai soal, kamu akan tiba gampang. Gitu. Maka ikuti saja pelan-pelan ya. Oke? Ada peristiwa namanya tes cross. Kamu dengar orang jual apa? Dengar tak itu? Halo? Habis anjing ada orang jualan itu ya. Ya memang begini. Ya. Bentar supaya hilang dulu. Malah berhenti di depan rumah. Gak apa-apa ya, saya teruskan ya. Halo? Harus sampai ngurungok wis wong ya gelem ngale itu. Tes cross.
Apa? Mengawinkan F1 dengan induk resesi. Saya ulang, mengawinkan F1 dengan induk resesi itu tes cross. Nah, coba sekarang larinya ke sini. Nah, ini kan induk B. Ini kan F1. Jadi F1 ini kita kawinkan dengan induk yang resesi, bukan ini tapi ini. Itu namanya tes cross. Jadi anaknya dikawinkan dengan induknya lagi. Kalau hewan nggak apa-apa. Gitu. Itu namanya tes cross. Apa tujuan tes cross? Mengetahui ada pautan dan ada pindah silang apa tidak. Jadi itu caranya. Nah, coba saya pindah tadi F1 induk resesif, F1 besar kecil, induk resesif kecil semua. Terus ini bila normal. Apa maksudnya? Tidak terjadi pautan, tidak terjadi pindah silang. Jadi ya, maka gametnya ini besar kecil, besar, kecil. Gametnya ini. Gametnya ini karena sama semua, ya kecil. Anaknya nih bulat kuning KP, ini bulat hijau RK, ini kisut kuning RK, ini kisut hijau KP. Jadi KP-nya itu 2, RK-nya 2. Nah, 2 banding 2. Kesimpulannya KP sama dengan RK kalau normal. Jadi ada KP, ada RK. Jumlahnya sama, itu kalau normal. Sekarang, bila terjadi pautan. Apa? Gametnya ini besar, kecil. Nggak ada besar, kecil, besar. Gametnya ini tetap tadi. Maka anaknya ini. Apa? Ini bulat kuning, KP. Kisut hijau, KP juga. Artinya kembali tidak ada RK. Kalau nanti RK muncul, berarti terjadi pindah silang. Berapa besarnya? Nah, ini. Kalau RK-nya 0, berarti pautan. Kalau RK-nya muncul, walaupun lebih kecil dari KP, berarti sudah ada pindah silang. Sedikit-sedikit. Maka bisa dihitung nilainya. Nah, nilai pindah silang namanya. Nanti ada rumus ini. RK, jadi ini jumlahnya berapa, dibagi seluruhnya, dibagi jumlahnya ini kali 100. Pak, ruwet. Oke, saya kasih contoh. Halo? Bisa didengar? Iya. Oke, saya minta Ferdi. Anak saya Ferdi. Halo Ferdi? Halo Ferdi? Absen toh apa masih ikut bergabung Ferdi? Halo? Halo? Iya, Pak. Oke Ferdi. Coba kamu baca Ferdi nih. Yang keras. Ya, benar. Iya, nggak apa-apa. Dibaca yang keras. Halo Ferdi? Iya, Pak, ini. Iya, bacaan. Pada satu eksperimen disilangkan lalat buah abu-abu bersayap panjang heterozigot dengan lalat yang hitam sayap pendek homozigot. Bila abu-abu dan panjang merupakan sifat dominan, kemudian didapat hasil dari persilangan berupa abu-abu sayap panjang 845, hitam sayap pendek 853, hitam sayap panjang 197, dan abu-abu sayap pendek 205. Hasil tersebut menunjukkan adanya pindah silang. Kalau kita hitung nilai pindah silangnya adalah sebesar. Oke, terima kasih. Nah ini kalau mau hitung kita bisa merubah format jadi seperti ini. Abu-abu panjang heterozigot. Nah dari sini kan
Jadi lalat buah itu lalat yang ada di rujak-rujak itu. Meme apa namanya? Itu warnanya ada yang abu-abu, sayapnya panjang. Ada juga yang warna tubuhnya itu hitam, sayapnya pendek. Nah, disilang itu. Masa taruh di sini P, abu-abu panjang. Hitam pendek itu P-nya. Kemudian tetap pindahan dari soal ini ditulis di sini. Bila abu-abu panjang dominan. Nah, maka saya pindah ke sini abu-abu D, panjang D. Lawannya abu-abu hitam otomatis R. Lawannya panjang itu pendek ya otomatis R. Itu ketikannya salah itu mohon maaf. Bentar ya. Oke. Nah, oke. Kemudian ini pindahan dari mana? Nah, pindahan dari ini tadi kan. Berapa itu saya tulis lagi di sini. Abu-abu panjang 845. Dari mana kata KP? Lah ini abu-abu panjang kan P. Kemudian hitam pendek 853. Dari mana kata KP? Hitam pendek kan dia P. Terus ini abu-abu pendek, abu-abunya ikut sini, pendeknya ikut sini, maka RK. Terus ini hitam panjang, nah panjangnya ikut sini, hitamnya ikut sini, maka RK. Nah, udah. Apa? Ini dihitung. Ya. Pakai rumus tadi NPS itu RK dibagi seluruhnya kali 100 sama dengan, nah ini nanti tinggal dikalikan. Nah, sekarang perhatikan ya. Mungkin kamu begini, waduh Pak, kalau Eptanas seperti itu, bagaimana ngitungnya gitu. Ingat ya, kalau ada ujian itu mulai dulu, sekarang nggak ada Eptanas tapi ada ujian sekolah ya. Bentar. Kali 100% tadi. Bentar. Oke. Saya tulari kamu ilmu menghitung nggak pakai kalkulator. Saya benci sekolah itu apa-apa diurui kalkulator itu. Nanti kita nggak ngelakoni apa-apa nanti. Padahal tanpa kalkulator itu kita bisa ngitung cepat. Coba ini ya, cara ngitung cepat itu. Perhatikan. Kalau 3 ini saya masukkan ke sini, 3-nya tok, maka ini jadi berapa? Halo? 197 tambah 3, berapa nak? 200 ditambah 850. 200 ditambah 850 ada berapa? 1050. Sekarang ini 5 dimasukkan ke atas jadi berapa? 850 ditambah 200. 1050. Nah, ini tadi 1050, ini 1050, sudah 2100. Itu dong hitung itu ya. Ini Pak yang 402. Ini tambah ini ya gitu. 5 ini ditambah sini. Kan 202 tambah 200 402. Sudah. Itu dong. Pak, ini Pak nggak pakai kalkulator. Nah, ini nggak pakai kalkulator. Gampang kok. Ini kamu coret, seret, hilang. Ini dicoret, seret, hilang. Tinggal petang atus seluruh dibagi selikur lah, sudah. Ketok ini ada angka 4, ini ada angka 2, maka pasti nanti keluar 2, berapa begitu. 20, berapa begitu. Enak ya ngitungnya ya. Halo? Halo? Iya Pak. Nah, jadi begitu ya. Saya tahu kalian matematika itu nggak pakai bagus itu karena nggak pernah diajari cara keluar dari angka-angka yang rumit itu. Ngerti maksudnya? Halo? Ya. Oke, paham. Oke. Jam berapa nak ini nak? Jam 29. Jam berapa? 8.29. 8.29. Oke, saya hentikan nanti jam 9 ya. Nggak usah sampai jam 9.30. Nanti kamu cari tugas dari saya ini soalnya diunduh dikerjakan malam nanti. Oke, saya
melanjutkan sekarang yang gampang. Hari ini saya sudah nerangkan, diingat-ingat. Diingat-ingat apa yang sudah diterangkan. 1. Peristiwa namanya komplement. Yang dihafalkan apa? Nih, kayak gampang loh ya. R besar, P besar, walnut. R-nya tok rose, P-nya besar, PA. Kecil semua single. 1 itu. Yang kedua, saya sudah nerangkan pautan sama pindah silang. Apa pautan? Nanti merubah gamet ini. Gametnya besar-besar atau kecil-kecil, nggak ada besar-kecil. Kalau dikawinkan kotaknya berubah. Nah, sering soalnya yang keluar bukan mengawinkan, tapi sering soalnya yang keluar cari NPS. Nah, ini NPS. NPS. Nah, ini saya punya rahasia lagi. Kalau kamu bingung cari NPS itu RK-nya, populasinya, ada rahasia lagi. Perhatikan, saya punya rahasia ini. Gampang sekali. Nah, ini. Coba dilihat ini. Bisa dibaca ini? Halo, bisa dibaca? Bisa, Pak. Bisa ya. Bulat hijau berapa? 40. Yang 20 ini apa? Lonjong hijau. Lonjong hijau. Yang 30 ini apa? Lonjong warna kuning. Terus yang 10 ini apa? Bulat. Oke. Cara melihat soal seperti ini, nak. Cara melihat soal seperti ini. Kamu kan bingung golek iki. Mohon maaf. Mana KB, mana RK, ngono kan? Mek ini tok rek. Sudah sateliti kemana-mana. Angka yang kecil jadikan RK. Saya ulang, angka yang kecil jadikan RK. Berarti RK-nya berapa? 10 dan 20. Berapa? 10. 10 dan 20. 20. Harus 2 ya. Kan KP 2, RK 2. Maka ini nanti tinggal 10 sama 20 jadikan 1, 30. Dibagi berapa, nak? Dibagi berapa? 100. Loh, oh ya dibagi 100 ya. Ini dijumlah seluruhnya, kan gitu. Bagi 100. Kan gitu. Rumus ini tadi loh. Nah, kan gitu ya. Baru kali 100 loh. Gitu toh, gampang ya. Ngerti maksudnya? Nah, jadi lek golek RK, cari angka yang apa? Kecil. Terkecil gitu. Terus dijumlah kabeh. Wes ngono tok ae. Nah, makanya saya berani mengatakan kalau soal hitung-hitungan genetika begini, ini saya sombong ini ya. Anak Ma'arif itu saya berani diadu sama anak negeri itu menang. Karena anak negeri nggak akan diberitahu cari cara-cara yang seluman-selumun itu gitu. Oke, saya lanjutkan sekarang. Nah, ini sudah pernah dibahas waktu bahas DNA. Kita sekarang bahas bagaimana jenis kelamin itu diatur menurut genetika. Ini adalah kromosom. Diteliti oleh Pak Herman. Gitu. Dari apa? Dari lalat. Ternyata kromosomnya lalat itu 1, 2, 3, 4 pasang. Nah, yang menarik, kromosom terakhir ini, nah ini, nggak sama. Yang lain sama. Ternyata, saya singkat saja, terakhir inilah yang menentukan jenis kelaminnya lalat. Kita tahu alat kelaminnya lalat sulit dideteksi. Kalau manusia jelas punya wafa, dul kandul kan gitu ya. Maka wafa laki-laki kan gitu. Ngerti maksudnya? Oke? Nah, jadi kalau lalat ini lanang, apa wedok, kan kita nggak bisa itu. Tampilan fisiknya itu. Nah, ternyata jenis kelamin itu selain ditentukan oleh alat kelamin, oleh wajah, oleh kromosom. Jadi jenis kelamin tidak ditentukan oleh gen. Nanti kromosomnya disebut X, 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 Y. Oke, kesimpulannya apa? Perhatikan. Jenis kelamin tidak ditentukan oleh gen, tetapi oleh kromosom. Kromosom yang menentukan jenis kelamin disebut ganosom. Jumlahnya cuma sepasang.
Nama lainnya disebut kromosom seks. Nah, nanti ini pada manusia itu ada kromosom X, ada kromosom Y. Sel telur memiliki X saja. Sperma bisa X, bisa Y. Nah, kita lihat. Ini khusus manusia. Nah, seperti ini. Laki-laki X, Y. Perempuan XX. Kalau laki-laki ini bikin anak, bikin sperma. Spermanya ada X, ada Y. Kalau perempuan itu bikin anak, bikin sel telur. Telurnya hanya satu macam, walaupun sini jumlahnya lebih satu. Tetap semuanya X. Karena separuhnya XX itu ya X. Kalau separuhnya X, Y bisa X, bisa Y. Terus ini anaknya. Dapat telur ini, dapat sperma ini, anaknya ini. Dapat telur ini, sperma ini, anaknya ini. Saya tanya, halo? 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 Saya tanya, siapakah yang menentukan jenis kelamin anak? Kalau menurut skema ini, bapak apa ibu? Halo? Halo? Siapa yang menentukan jenis kelamin anak? Bapak apa ibu? Bapak apa ibu? Halo? Bapak, Pak. Bapak. Oke. Yang jawab bapak itu siapa? Halo? Siapa namamu? Siapa? Ratna. Ratna. Saya tanya Ratna, kamu dapat telurnya ibu X apa Y? X. X. Kamu dapat spermanya bapakmu itu yang jadi dirimu itu X apa Y? X sama Y. Loh, Oh, X. X. Jadi kamu dapat dari bapak X, dari ibu X, maka jadi kamu perempuan. Kamu punya saudara laki-laki? Punya, maka saudaramu yang laki-laki itu kebetulan dapat dari bapak sperma Y, dapat dari ibu tetap E. Kan begitu ya? Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Oke, sekarang yang bawah. Jadi ini sifat tidak diatur oleh gen ini. Yang bawah ini belalang. Nah, kalau belalang beda sedikit ya. Kalau X betina, kalau X saja jantan, nggak pakai Y. Jadi kalau belalang itu begitu. Kalau X betina, kalau X saja jantan. Gitu. Jadi kalau punya satu jantan, punya dua betina. Gitu. Beda dengan manusia. Kambing Pak sama dengan manusia, macan sama. Berikutnya ayam. Nah, ayam perhatikan. ZW ayam babon. ZZ ayam jago. Saya ulang, ZW ayam babon, ZZ ayam jago. Saya tanya, kalau begitu jenis kelamin anak-anak ayam ditentukan oleh babonnya apa oleh jagonya? Halo? Halo? Babonnya. Jadi kalau babonnya ngasih Z, maka anaknya nanti jadi anak betina. Kalau babonnya ngasih W, maka anaknya nanti jadi, saya ralat ya. Kalau babonnya itu ngasih Z, nanti anaknya jadi jantan. Karena dari sini Z, dari sini Z. Kalau babonnya ngasih W, nanti anaknya jadi betina. Karena dapat dari jago tetap Z. Gitu. Oke? Nah, itu tambahannya. Nanti ini saya simpan untuk pertemuan yang akan datang. Begitu ya. Pertemuan kali ini saya sudahi sampai di sini. Habis ini kamu ngunduh tugas ya di GCR sama dengan 2 minggu yang lalu, tugasnya tetap dikerjakan di situ. Begitu. Minggu yang lalu yang nggak kerjakan tugas cuma 2 anak. Mudah-mudahan sekarang habis semua ngerjakan tugas. Oke, kamu tahan dulu. Ini saya mau ngecek ini, mau ngecek apa yang belum ini. Wafa, Wisia, Umi. Mau saya cek Satrio. Satrio masuk apa enggak ya? Satrio, coba saya cek di GCR. HP-nya nggak bisa. Satrio berarti nggak ada. Oke. Terus mau saya cek lagi Lutfia. Oh, ada Lutfia.
di GCR ada. Itu ya. Saya cek dari atas. Anggi. Anggi. Tahan dulu ya, tahan dulu. Saya coba tak lihatnya Anggi, Anissa, Anta, Anggi nggak ada di sini. Saya cari satu-satu. Di sini Anggi ada, berarti Anggi di GCR saja. Oke. Berikutnya Dai Ilham tadi ada. Terus Erlinda. Apa barusan dung itu? Erlinda. Anggi ini tadi sudah ya. Erlinda, tak lihatnya Erlinda. Bentar, ada. Oke. Berikutnya Karina tadi ada, saya apa? Muhyiddin. Didin biasanya Muhyiddin namanya di sini ya. Ada. Terus Melinda. Melinda masuk apa enggak ya? Halo? Melinda. Karina. Melinda. Oke, kita lihat di sini. Melinda M. Enggak ada memang. Melinda. Haris tadi masuk. Oke, berarti yang nggak ada Satrio sama Melinda ya. Oke, selesai. Selesai kamu habis ini nanti silakan ngecek tugasnya di GCR. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.